Soalnya ada juga yang bilang kan itu kan apa namanya Kak, Bang Akasa tolong dibantu gitu loh, kasihan banyak yang bilang kalau dia hanya manfaatin Ali lah, hanya untuk apa namanya eksploitasi Ali apa segala macam. Berarti Ali sudah ada bukti-buktinya baik itu apa chat apa segala macam. Saya tunjukin satu bukti ya bang. Saya tanya dia, kamu siap gak maju ke hukum? Karena ini bukan masalah cuma masuk dan keluar langsung. Iya. Dia bilang, kalau dia bilang kan saya pernah ngobrol sama banyak cewek atau saya pernah chat sama banyak cewek yang kayak kotor chat, Apa? yang jelek chat, yang Chat kayak yang vulgar. vulgar itu. Dia bilang, buktikan saja, saya siap untuk masuk penjara. Dia bilang, sumpah demi Allah, saya gak makan 2 hari saat saya pergi ke rumah dia sampai pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Halo guys, assalamualaikum, good evening, selamat malam, masal khair. Kita guys baru pulang dari Jogja dan kita mau ketemu Bang Afdal. Soalnya Bang Afdal mau pergi ke Bali lusa dan besok dan lusa. So kita mau ketemu Bang Afdal dan kita mau bicara tentang yang kemarin ada, mungkin kalian lihat podcast kan, ada bicara tentang apa? Itu chat-chatan, Ali suka chat sama cewek lain dan itu hari ini saya mau bicara sama bukti. Aku berharap ini masalah selesai cepat, tapi ini makin panjang yang bikin aku pusing, gak selesai sampai bawa ke hukum, sampai bawa ke negara-negara sekarang, sampai bawa gimana. Saya capek, soalnya udah saya nggak bisa istirahat. Mau ke mana, bangun jam 8 sampai rumah jam 12, jam 1, nggak bisa cukup istirahat, nggak bisa kasih waktu Izhan, Fanny. Habis itu ada sedikit sekarang aku mulai stres karena nggak tahu ini Baba mulai aku stres. Aku mau cepat selesai masalah ini. Tapi anyways, Abang Ifdal mau bentar lagi udah sampai. Nanti kita bicara sama Bang Ifdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan, sehat? Sorry Bang, malam. Kita baru pulang juga. Capek banget pasti ya? Pasti capek. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Mas. Kenapa repot-repot Bang? Gak apa-apa. Kalau belum pada makan kan? Bang, terus Bang, ini Abu Sultan, teman saya dari Pakistan. Bang Ifdal. Gimana kabar Bang? Sehat? Sehat. Ketemu Krisma ya kemarin? Iya. Aku baru tadi lihat story Krisma. Oke, besok ke Bali. Iya. Saya besok ke Bali. Jam berapa yang tanya? Ini baru sejam. Kok kayak udah mandi, udah bersih? Ini baru cuci muka. Ini dari Jogja berapa? Kita pergi ke Jogja, kemarin ada orang Pakistan nikah. Oh, teman saudara? Iya, teman. Terus kita bawa Ali biar dia lihat suasana, coba makanan gitu. Kemarin ibu dia sakit, so dia down banget. Oh. Ibu masuk rumah sakit dia punya. Terus gimana kabarnya? Terus kita kemarin malam bawa dia sedikit, udah sampai sana. Terus dia lihat podcast. Itu abang siapa itu? Uya. Itu. Oh, lebih down banget dia. Kan aku gak mau translate kan. Dia apa? Translate sendiri. Siapa yang translate sendiri? Dia translate pakai Google Translate. Gimana? Saya nggak ngerti ini gimana? Uya. Iya. Oh, abang belum lihat podcast? Belum. Itu penting cerita hari ini tentang itu. Biar kita jelaskan seberapa poin mereka ambil di dalam podcast. Itu ada bohong. Dan aku udah simpan buktinya. Soalnya itu viral banget di TikTok kan. Tapi itu gak jelas ceritanya. Oke, saya belum nonton. Itu tentang apa sih? Isinya apa? Tentang sama Nisa, sama pengacaranya Nisa, klarifikasi. Kita bahas itu. So dalam itu Nisa bilang Ali suka chat sama cewek lain. Terus dia kasih tunjukin buktinya gitu. Terus habis itu dia ada ambil berapa poin yang Asibu udah kasih, aku tanya ke dia karena aku juga mau tahu apakah kamu benar chat ini. Terus dia kasih lihat aku bukti berapa untuk screenshot di mana mereka bicara itu bohong. Sampai aku udah ngobrol sama pembicaranya, mereka bilang ayo kita lanjut.
hukum kalau udah Ya, bohong itu. kemarin itu pengacara itu. Iya. Oh alah itu. Itu pengacara Asif. Lah saya pikir tadinya ini urus visa. Bukan itu Bro, itu visa tuh teman saya yang mau bantu. Boleh. Mau? Boleh. Sebenarnya sih dia kan apa belum selesai masalah. Ini visa kita dapat untuk 30 hari. Mana tahu nanti mau tambah lagi gitu. Bisa. Untuk setahun. So dalam point itu ada mereka tunjukin nomor dari Saudi. Dan Asif udah ada screenshot itu bohong mereka. Bohong tuh siapa yang bohong? Visa. Dan habis itu Ali udah chat sama langsung ke ceweknya. Kenapa kamu begini? Nah, udah nanti kita cerita aja itu. Nah, itu cerita. Soalnya biar itu apa lebih jelas ke orang-orang gimana itu. Nanti ada di channel Afdal Yusman. Nanti official eksklusif cerita detailnya. Saya mau kangen-kangen dulu sama Akas. Nah, Gimana ceritanya Akas? Kayaknya ini kan banyak banget berita ya yang udah apa namanya semakin liar pemberitaan tentang Ali. semakin lama semakin stres, semakin beda-beda cerita dan semakin bikin pusing. Iya kan? Harusnya udah selesai ini. Seharusnya udah selesai. Soalnya trending cuma seminggu udah cukup. Makin lama itu makin bahaya. Iya, terus makin kesini kan makin liar tuh. Iya. Kan? Ya makin makin cerita keluar ya. Ini pusing gak sih Kas? Yang sebenarnya sih saya asli ya. Pertama niat saya untuk cuma bantu, bukan niatnya untuk campurkan dalam masalah itu. Begitu banget. Soalnya saya punya kerja sendiri juga ada. Kemarin mungkin belum kasih tahu abang ini apa produk saya mau keluar 2 skincare sama apa perfume. Rencana saya sama Fanny bulan Ramadan sampai Lebaran ke depan kita mau keluarkan baju Muslim. Oke. Yang ini kemarin pakai Asib, itu baju saya sendiri yang Muslim itu. Oh, yang kemarin dipakai. Itu belum kita keluar, soalnya sibuk banget, nggak bisa pergi saya meeting, nggak bisa kasih tahu orangnya desain, nggak bisa stitching. So itu kemarin cuma sampelnya datang, so kita pakai itu kan. Habis itu kerja saya semua berhenti. Kerja cuman apa upload video di TikTok. Iya. Oke. Habis itu kerja TikTok Shop, TikTok Live. Mau kasih waktu ke anak, ke istri, gak ada sumpah sekarang stres apalagi sekarang mau lihat juga keluar apa cerita, mau kasih tanya ke dia apa ini benar tidak, habis itu pusing juga gimana jelasnya ini, gimana bisa jelaskan. So sekarang benar-benar saya yang stres. Bukan gampang ikut masalah orang ini. Iya, berarti memang Akas sendiri itu memang tidak ikut campur sebenarnya. Cuma kan memang karena Ali tinggal sama Akas. Akas sendiri kan juga kan nggak bisa ngebiarin gitu ya. Iya, ini udah berapa lama dia di sini, gak ada satu detik pun dia tanpa saya pergi keluar, atau makan sendiri, atau kayak saya benar-benar tanggung jawab untuk semua. Mau benerin visa, mau dia beli apa, mau butuh apa, saya ada selalu. Soalnya ada juga yang bilang kan, itu kan apa namanya Kak, Bang Akasnya tolong dibantu gitu loh. Kasihan banyak yang bilang kalau dia hanya manfaatin Ali lah, hanya untuk apa namanya eksploitasi Ali apa segala macam, sampai nge-YouTube apa segala macam. Gini, itu Nah ini kan harus diluruskan kan dari Akas. gara-gara masalah ini penghasilan benar-benar saya berhenti. Benar-benar banget. Soalnya endorse TikTok Shop, TikTok Live kita kan dari sana. Apalagi bulan Ramadan kita pengen mau buka baju kita, itu pun gak bisa sekarang. Skincare sama perfume kita punya produk mau keluar, itu pun gak bisa. Habis itu gara-gara masalah ini saya punya pengeluaran banyak. Kalau saya hitung itu gak enak juga. Tapi karena saya tanggung jawab, pengeluaran banyak banget. Sampai kemarin saya dan Fanny ada masalah kelahi kita karena dalam sebulan ini kita gak nyangka kita habiskan segitu uangnya. Tabungan sampai kita udah mulai keluar sekarang. Dan masalahnya memanfaatkan, saya dari kemarin kan gak bikin konten selain TikTok sama dia apa aja karena pengen mau kasih tahu ke netizen cuma di TikTok. Nah sekarang saya mulai bikin konten YouTube sama dia karena dia juga butuh uang di rumah dia selain di sini juga. Ibu dia masuk rumah sakit, habis itu dia pertama di rumah berapapun uang dari media TV semua dapat aku kasih ke dia. Sekarang sedikit-sedikit endorse mulai masuk, aku suruh dia ambil bikin, kamu butuh uang di rumah kamu, gak usah ambil saya tapi kamu ambil. Habis itu bentar lagi ada lagu juga dia syuting. Kemarin itu ya? Dia kemarin sempat syuting lagu ya? Oh ya itu belum kita kemarin jadi karena udah ada masalah aku cancel. So insyaallah bentar lagi.
habis ini sekarang mungkin besok aku mau transfer ke rumah dia juga uang karena ibu dia rumah sakit. Dia gak minta sih, tapi saya lihat aja sendiri sebagai anak pertama seberapa tanggung jawab kita di rumah kita kan, apalagi ibu sakit di rumah sakit. So uang Sebentar. Jadi ibunya Ali ini lagi sakit. Lagi sakit dan masuk rumah sakit kapan? Kemarin? Malam Jumat saat kita mau pergi kan, ada media datang di rumah untuk bicara sama dia. Saya naik, dia lagi tidur. Saya gak enak bangunin dia. Saya naik lagi setelah 15 menit, 20 menit. Dia udah mandi, pakai handuk tapi lagi nangis di kasur. Saya kira lagi mikirin dia. Kenapa? Kata dia, ibu saya masuk rumah sakit gara-gara darah tinggi, tapi dia udah serius banget. Mengerti kan? Dan dia mau hubungi siapapun, semua orang nggak bisa dihubungi, cuma mereka kasih tahu lewat message ibunya masuk rumah sakit begini-begini. Habis itu dia mau telepon siapa nggak bisa hubungi. Saya bicara sedikit, habis itu saya bawa ke media, kita bicara. Saya tanya, ada uang nggak mereka? Dia bilang, saya udah telepon teman saya di Saudi, suruh dia transfer uang di rumah 1.500 riyal. Saya bilang, material itu berarti berapa tuh? Hampir 6 juta. 6 juta. Saya bilang itu gak cukup rumah sakit. Saya bilang setelah kita pulang ke Jogja, kasih saya rekening, saya transfer ya uang. Dan uang kamu juga ada yang saya selama ini kasih dari TV itu, sekalian kamu transfer aja ke rumah. Habis itu dia sedikit tenang. Saya bawa ke Jogja, udah tenang sedikit. Tapi saat kita mau pulang, ada podcast di satu TV, satu YouTube channel tentang hal ini. Dia down banget karena itu lebih dari 50% cuma bohong untuk bela diri tapi mau jelekin. Jadi ada podcast di salah satu YouTuber. Dan Ali melihat podcast itu. Ali melihat, bukan Ali yang melihat, tapi ada salah satu orang fan mungkin atau kenalan dia yang dari Bojo. Mereka kirim dan kasih tahu ini yang dia lagi cerita. Katanya kamu suka chat sama cewek lain, katanya gini-gini. मैं उसकी हर बात समझता हूँ, लेकिन बस मैं बोल नहीं सकता. Saya bilang saya setiap itu lihat saya mengerti, tapi saya gak bisa bicara. So di sana ada berapa poin mereka ambil, itu semua bohong, 100%. Dan mereka harus tanggung jawab untuk apapun mereka katakan. Nggak bisa sembarangan ucapkan kayak, oh dia begini, ada bukti gak? Iya. Ada bukti, buktikan. Gitu. Terus setelah itu dari Ali sendiri bagaimana? Down banget sih. Saat kita makan, dia gak mau makan, dia duduk di luar. Message si cewek itu, kenapa kamu lakukan gitu? Dia bilang, saya gak tahu, saya dapat nomor dari situ. Dia minta nomor, kirimkan nomor saya. Terus dia message langsung ke orang itu, kamu bicarakan ini, kamu bisa buktikan gak? Orangnya itu langsung blok dia karena dia gak bisa buktikan. Habis itu dia tanya ke cewek yang mantan dia, kenapa kamu ucapkan kata yang kamu gak punya bukti? Dan di media pula. Dan di media pula. Podcast di mana berapa ratus orang nonton. Habis itu saya gak tahu, saya pun telepon orang itu gak angkat. Nanti aku jelaskan lebih terang sedikit. Terus habis itu dia down banget. Dia bilang, udahlah aku perjuangan semua kayak gini, dia bikin aku sakit, dia gak mau sama aku. Habis itu dia sekarang mau bohongi untuk jelekan nama saya. Padahal saya udah bilang, ya udah kalau kamu gak mau, udah selesai. Gak usah media-media atau podcast ini itu. Dan apalagi sekarang mereka mulai lapor ke hukum gitu. Ngelapor tentang apa? Mereka pergi ke salah satu Aknomos. Apa itu? Pengacara apa? Apa itu Bang Febo? Aknomos? Yang mana? Yang itu lapor tentang perempuan ke Komnas HAM. Ya, Komnas itu. Perempuan. Ya, mereka pergi ke sana untuk lapor gitu. Habis itu mereka pergi ke Polres. Nah, saya pun ambil pengacara ke. उस दिन हम लोग मीडिया के साथ जब बात करके आए, जिस दिन ये बोली कि हम निकाह नहीं करेंगे, आपने एक वीडियो अपलोड किया कि हम इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, है ना? वो हमको मैसेज करके धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे, यहाँ से सराफत से चले जाओ. तो अब हम केस लड़ेंगे उनसे, वो हर चीज़ साबित करें सबूत के साथ, और मैं भी साबित करूँगा. Dia bilang setelah kita datang dari pagi-pagi Ambiar, kan
dia udah bilang ke aku sekarang udah selesai, dia gak mau bicara depan media, depan video, depan apapun, dia mau tenangin diri dan move on gitu. Tapi mereka maju lagi ke hukum dan mereka cuma mau bicara gak bawa bukti. Dia bilang sekarang maju, ayo saya punya semua jawab ada, saya punya bukti ada, kalau kalian mau fight ya udah. Berarti Ali sudah ada bukti-buktinya, baik itu apa, chat apa segala macam. Saya tunjukin satu bukti ya bang. Dan ini cerita yang kemarin mereka di podcast ya. Saya langsung tunjukin di HP, di kamera. Ini ya bang, ini yang mereka kemarin baca message, saya pengen mau lihat pantat besar kamu. Ini kalian pasti udah dengar. Ini dari nomor ini, yang nomor dari Saudi. Apakah mereka bisa buktikan ini nomor SIM? Sekarang saya tunjukin nomor SIM. Ini kan nomor dari Saudi, tapi ini bukan nomor SIM. Ini nomornya ASIB yang saya tutupkan pertama sedikit. Ini nomornya ASIB. Ini nomor ASIB nih. ini dia saat masuk di Saudi. मैं 5 साल से इस नंबर का इस्तेमाल अभी तक कर रहा हूँ. Dan kalau udah, nah setahu saya kalau di luar negeri itu ya kita kalau beli nomor itu by paspor, betul gak sih? Kalau mereka mau beli di Saudi nomor, pertama itu semua online-nya udah ada data. KTP Saudi dia, kita lihat di website, kita bisa cek kayaknya berapa nomor SIM dia ada. Saat dia pertama masuk di Saudi, dia ambil nomor ini atas PT karena dia punya visa, dia atas PT. Selama sampai detik ini pun nomornya SIM dari Saudi cuma ini saja. Cuma satu. Ya. So mau tunjukin chat, screenshot apa, harusnya dari nomor ASIB, bukan dari nomor Saudi siapapun. Dan mereka ada, oh ini nomornya ASIB plus 966. जिस औरत ने ये स्क्रीनशॉट भेजा है ना निशा को, निशा से बोलो उस औरत को पुलिस स्टेशन लेके आए और साबित करे कि मैंने ये बात की है. Dan dia bilang siapa yang cewek kirimkan screenshot dia harus sekarang dia bawa ke Polres dan buktikan ini nomornya ASIB dan chat ASIB. Kita udah lihat sebulan bang dia sini. Apakah sama sekali abang rasa dia gatelan sama cewek? Enggak. Lihat mata aja dia gak bisa. Berapa cewek mau dekat dia? Gak mau. Cuma nama satu dia ucap. Nisa. Dan mau jelekin dia di atas kesalahan, oh dia suka sama cewek lain. Atau chat sama cewek lain. Kalau dia chat biasa, gak masalah. Kalian bukan suami istri dan kamu gak mau juga. Iya benar. Dan kalau dalam pacaran hal ini menurutku biasa banget. Iya. Kan ceweknya udah gak mau. Iya. Kenapa diperpanjang? Bener gak? Perpanjang itu masalahnya kenapa? Dia pun ini kan tadi aku bicara sama pengacara gitu, kok ini bukan bukti yang benar. Mereka mau jelekin gitu. Mereka bilang, ayo kita lapor pancenama baik gitu. Saya tanya dia, kamu siap gak maju ke hukum? Karena ini bukan masalah cuma masuk dan keluar langsung. Ini udah perpanjang lagi. Dan saya gak kuat. Saya gak mau. Saya punya kebanyakan sibukan. Saya bilang gini, tapi dia bilang, saya pun gak mau. Saya cuma di sini butuh satu minta maaf dan penjelasan dari dia. वो हमको धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे. तो अब अगर वो साबित नहीं करेंगे तो मैं उनके ऊपर केस करूंगा भाई. Dia bilang mereka kemarin chat juga, kita mau lapor ke polisi dan kita mending kamu pulang aja baik-baik, gak usah perpanjang gitu. Itu siapa bilang? Mereka. Dan dia bilang kalau saya salah saya harus lari, tapi saya gak salah, saya benar. Terus tapi kalau kalian mau lapor sekarang saya akan maju. Dia bilang kalau saya kemarin pun dia perpanjang visa gara-gara ini. Dia bilang kalau tanggal 14 saya pergi, nanti semua orang di sini akan memikir saya yang salah dan saya lari. Makanya dia उनकी जितनी वीडियो है निशा की, हर वीडियो उठाकर देख लो, हर जगह उसने मुझे गाली दिया है और मुझे बदनाम किया है. और मेरी पूरी वीडियो उठा के देख लो सोशल मीडिया पे, हमेशा मैंने उनकी इज्जत को बचाया है, उनका ख्याल रखा. Abang mungkin dari kemarin berapa video pun lihat dari si cewek gak ada satu kata pun baik buat dia. Dan berapapun video dari Asib gak ada satu kata pun jelek buat dia. Cuma dia mau klarifikasi tentang diri sendiri tapi gak mau jelekin. Iya. Nah, dari kemarin itu kan Ali masih kekeh ya. Sampai ada di satu video itu Atas pernah bilang udah Ali udah selesai, udah nggak mau ngebahas
masalah ini dan Ali kayaknya sudah bisa menerima kalau dia sudah tidak mau. Benar ya? Benar. Itu gini cerita. Sebelum kita pergi pagi-pagi MBR, dia pernah berkata sama aku, saya bilang, kamu kalau pulang India akan lupa gak semua ini apa yang terjadi sama kamu? Dia bilang gampang banget, saya sampai sekarang tahan rasa sakit, tapi kalau sekali saya udah cukup nangis, udah keluar semua. Setelah pagi-pagi MBR, saat mereka harus ketemu dan selesai, dia pergi ceweknya, dia gak mau ketemu, dan dia rasa sakit banget itu. Itu terjadi kenapa? Karena pagi-pagi MBR bilang ke message aku, oke kak, kita mau klarifikasi berdua mereka depan dan kakak harus datang dan selesaikan gitu. Saya bilang, aku tunggu ini. Oke, kalau mau ketemu depan, biar tahu siapa salah, siapa baik, memaafkan saling, selesai masalah. Dia gak tidur, dia bilang aku, saya mau beli baju. Udahlah, saya bawa dia ke mall, saya belikan baju. Aku merasakan mungkin dia mau ketemu, pengen mau ganteng-ganteng gitu. Aku bawa dia gunting rambut, berebo. Habis pulang jam 12 dia masih ada effort seperti itu ya? Kita masak, makan. Karena pagi-pagi yang biar dari sini 2 jam, 3 jam kalau pagi-pagi kita pergi. Kita gak tidur. Saya dan tim saya gak ada yang tidur. Istri saya hamil aja gak tidur. Satu malam, karena pagi jam 4 kita mau berangkat, jam 5 mau berangkat, jam 4 kita mandi, siap. Jam 5 berangkat dari sini? Dari sini, kita on the way. Habis makan, kita on the way ke sana. Sampai jam 7.30, langsung ke Trans TV. Nah, saat saya udah sampai, saya message kak, saya sudah sampai. Mereka suruh aku tunggu di basement. Kok tunggu? Karena sebelumnya nggak pernah mereka bilang gitu, tunggu. Mereka bilang langsung ke makeup room. Iya, biasa begitu. Tunggu. Oke, saya tunggu jam 7.30 sampai jam 8.30 saya tunggu. Saya message, kak, kok lama banget? Ya kak, itu ada yang lagi kita ngobrol. Oke, jam 8.30 sampai jam 9.30 masih tunggu. Saya suruh 2 jam tunggu. Saya suruh editor aku buka Trans TV live jam 10 udah selesai ya, cara mereka mau masuk kita kapan dan bicara kapan. Saya buka live, tiba-tiba Nisa lagi live sendiri. Dia kaget, kok sendiri sih? Saya di dalam hati marah banget, kayak kok gitu kalian gak kasih kita brief kayak gini, kalau mau begini. Udah, saya message, kak gimana ini cerita? Kak sebentar nanti kita ke sana, kita jelasin. Sebelum jam 10.15 menit mereka turun ke basement. Kita cuma dapat 15 menit. Oke. Masih aku berharap mungkin mereka pertama segmen mau ngobrol sama Nisa, habis itu Nisa depan Asib selesai gitu. Mereka datang ke basement, oh kak maaf ya, pengacaranya kakak bilang Ali gak boleh lihat Nisa, kalau ada Ali lihat Nisa nanti mereka nuntut kita. Kok gitu? Saya bilang di saat itu Ali down banget saja. Ya kayak kok aku jahat banget segitu gak bisa lihat juga ya, padahal hubungan 1 tahun lebih gitu. Saya bawa dia, Fanny nggak tahan karena dia perut sakit banget. Kita jalan ke Trans TV. Saat masuk, kita kan masih berharap belakang kamera aja bisa lihat, kok mungkin depan kamera nggak bisa. Nah, saat kita masuk saya tanya mana mereka, mereka udah pergi. Padahal mereka nggak pergi, mereka sembunyi di kamar sana. Terus kita dapat berapa menit? Di satu malam kita nggak tidur, siap 15 menit untuk live saja. Setelah live, itu pun kita belum selesai, udah selesai live, Asib down. Karena dari pertanyaan satu, ada host tanya ke Nisa, kamu mau gak sama Ali? Gak mau. Kalau dia sama cewek lain gimana? Gak apa-apa. Itu dia udah dengar di live. Habis itu dia tanya ke dia, kamu masih mau gak sama Nisa? Masih mau. Masih mau? Di saat itu, detik itu. Di situ dia, abang gak percaya, pertama kali aku lihat cowok nangis kayak gini. Mungkin udah lihat kalian video, depan kamera dia tahan-tahan. Setelah tutup kamera, saya bawa dia ke basement. 40 menit dia nangis sampai segitu. Gitu. Sumpah 40 menit, saya ada 40 menit itu video, tapi saya gak upload. Fanny bilang aku jangan upload ini, nanti dia mungkin merasa gak enak. Saya upload sedikit klip aja. Habis itu kita saat duduk di mobil, dia langsung tidur, habis nangis langsung tidur di mobil. Bawa ke kamar,
dia pagi sampai malam tidur, tapi kita kira tidur tapi di kamar dia nangis. Ya Allah. Malam aku bangunin dia untuk makan, matanya bengkak. Di situ mereka harus ketemu dan selesai. Kan ada depan kamera, ada media, udah ada acara juga. Terus sekarang mereka bilang, ayo kita mau damai, kita ketemu privacy. Sampai sekarang yang dukung dia, support dia, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kalian ketemu di privacy. उसने YouTube पे क्या बोला कि मैं वीडियो और फोटो भेजने के लिए उसको मजबूर करता था। अल्लाह की कसम 24 घंटे में 7-8 घंटे वो मेरे साथ वीडियो कॉल करती थी। तो क्या ये सब मैं मजबूर करता था 1.5 साल तक? इसको बोलो। Dia bilang satu tahun 6 bulan dia pernah bilang aku memaksa dia untuk dia tertekan kan. Apakah dia setiap hari tertekan dalam 24 jam 6 jam dia telepon aku, video call aku? Kok bisa tertekan segitu banget? वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है भाई कि मैं बहुत सारी औरतों से बात करता हूँ। बस उसे ये मैसेज दो कि वो सिर्फ साबित करे बस। अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो एक भी मैसेज प्रूफ से साबित करे कि मैं बहुत सारी औरतों से बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे सिम कार्ड हैं, जो सज़ा है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। Nah, ini sekarang lebih kuat ceritanya. Terakhir mungkin ini harusnya selesai di sini. Dia bilang kalau dia bilang kan saya pernah ngobrol sama banyak cewek atau saya pernah chat sama banyak cewek yang kayak kotor chat, Apa? yang jelek chat, yang Chat kayak yang vulgar. vulgar itu. Dia bilang buktikan saja. Saya siap untuk masuk penjara dan saya siap untuk meminta maaf. Kalau memang itu terbukti. Iya. Dan dia bilang dia punya banyak nomor. Buktikan saya punya nomor lebih dari 1. Saya siap untuk apapun. Berarti dia sama si cewek itu masih berhubungan dong, masih chat-chatan. Baru kemarin malam dia chat. Ini aku ada. Ini kan bang. Semenjak dia bilang ke podcast itu dia pernah chat sama cewek ini, yang ini nomornya. Dia gak kenal ini nomor siapa dan mereka gak sebut nama Ali. Siapa yang chat jorok kayak gini? Jadi ini dikirim ke si Podcast itu tunjukin di mana dia baca saya ingin melihat pantat besar Anda, saya ingin bercium gitu. Ini bukan nomor Ali yang ini. Iya tadi udah kita tunjukin. Yang di terakhir nomornya dia ada 3864. Di nomor yang fake itu 4520. Oke. तुम किसी का भी चैट दिखा के मुझ पे इल्ज़ाम लगाओगी? Habis itu dia ini kasih ID card aku juga, ID card Saudi. Dia bilang siapapun mau cek silahkan. Atas ada. nama saya ada berapa SIM. Habis itu dia tanya si cewek itu, dia kan udah blokir. Terus dia buka blokir, kenapa kamu bohong segini? Ini lihat. Ini si cewek. nomornya ya, cewek. Asik tanya, apakah kamu benar itu? Dia bilang apa? Aku tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu gak bisa buktikan, gak bisa cerita di sosmed. Iya benar. Jadi jatuhnya adalah pencemaran nama baik. Itu dia bilang kemarin, kalau saya lakukan kayak gini nanti kamu yang susah. Tapi dia masih berharap selesai baik-baik. Kalau ini gampang banget kita pengacara saya bicarakan, dia bilang kita Senin ketemu dan kita lanjut. Tapi dia aku berusaha mau nelpon orangnya tapi dia gak angkat. Kalau kamu gak tahu, kenapa ngomong di podcast kalau ini belum suatu kebenaran gitu kan? जब तुम्हारे पास सबूत नहीं था तो उसको सोशल मीडिया पे तुमने क्यों दिखाया कि मैं दूसरी औरत से बात करता dia हूँ? bilang kalau kamu gak punya bukti, kenapa kamu bisa angkat bicara di sosmed jelekan nama saya? पूरे इंडिया का हर इंसान देखता है कि एक मुसलमान औरत हमको इतनी दूर से बुला के मेरे साथ क्या कर रही है। ये बताओ, ये बताने वाली चीज़ है। Dia bilang satu India sama Indonesia lihat seorang muslimah, perempuan muslimah ajak saya sini dan lakukan apa sama saya. इतना तुम हमको बदनाम कर चुकी हो और आज भी तुम वीडियो मुझे गाली देकर बनाती हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें जरा सा भी एहसास तुम्हारे दिल में नहीं है कि तुम गलत हो। Dia bilang setelah kamu lakukan sampai segitunya sama kamu tuh, kamu masih jelekin aku, masih gak merasa kamu salah. Dan menurutku kalau abang kita perjalanan gak tidur satu malam gimana muka kita ya? Dari India ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Vojo, dari Vojo dia tunggu sampai pagi gak tidur gak makan.
Dan masih dia. मैं कसम खुदा 2 दिन खाना नहीं खाया जब उसके घर पे गया, पूरा दिन और रात ऐसे बैठे था, पूरी रात और पूरा दिन. Dia bilang sumpah demi Allah, saya gak makan 2 hari saat saya pergi ke rumah dia sampai pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. मैं एक बात पूछता हूँ अभी इनसे, ये इंडोनेशिया में रहते हैं, मैं इनको इंडिया में बुलाऊँ तो ये सऊदी अरब जाएं, सऊदी अरब से इंडिया जाएं, मेरे घर ये पहुंच के मैं बोलूँ मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, तो इन्हें कितनी तकलीफ होगी. Dia bilang ini abang orang Indonesia kan. Sekarang saya tanya abang ini, saya undang abang ini dari sini pergi ke Dubai, dari Dubai pergi ke India, terus abang dari India cari rumah saya susah-susah, tapi saat abang sampai ke rumah saya bilang saya gak kenal kamu. Gimana rasa? Saya sate. Saya bakar rumahnya. Saya bakar rumahnya. कह रहा है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा. मुझे भी यही एहसास हो रहा है. Dia bilang ini saya rasa. Sakit hati itu benar-benar. Nah, dan mereka gampang aja bilang ya udah kamu pulang aja. Aduh. Kemarin malam aja setelah dia podcast di situ di apa di mana dia tunjukin nomor, dia pulang dia chat manis-manis masih sama dia. Terus saya mikir dia di media pergi tegas. Terus dia pulang baik-baik chat sama dia biar dia gak lakukan hal sama gitu. Oke. Saya pun nggak tahu pengen mau ikut campur gimana ya. Kemarin ada di podcast satu kata lagi, oh keluarga saya gak setuju dan Ali pernah suruh aku kabur dari rumah. Itu kata benar. Ali pernah suruh dia kabur dari rumah. Tapi kenapa? Dia jelekin keluarga sendiri di depan Ali. Dia bilang keluarga aku kasar, abang aku mukul-mukul aku sampai dia tunjukin bekas mukulan. Oke. Tunjukin Ali kasihan. Ya kalau keluarga gak setuju ya udah, ayo keluar aja. Tapi ada alasannya karena dia jelekin keluarga sendiri dulu untuk uang mau minta atau untuk keluarga saya gak setuju abang kasar mukul. Sampai kemarin kita podcast dia bilang dia tertekan dari keluarga iya. ada kan Iya, ada. kata-kata itu karena dia tahu keluarganya kasar sama cewek. Makanya Ali memastikan si cewek itu Udah kita luar aja nikah dari iya. rumah. Oke. Dan dia juga mau, makanya dia pernah kabur dari rumah. वो जब मेरे से बात करती है तो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ. जब उस अपनी फैमिली में जाती है तो कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी. Kata dia saat dia chat sama aku, dia bilang aku sayang sama kamu, aku mau menikahi sama kamu. Tapi saat dia pergi ke keluarga dia bilang aku gak mau sama dia. बहुत सारी लड़कियां शादी करने को बोली, अगर मेरे को करना ही होता तो अब तक हाँ कर देता मैं. Dia bilang banyak cewek yang sekarang suruh aku ajak aku nikah. Kalau aku mau udah lama. Ya. Aku mau sampaikan kalau ada mereka yang nonton, tolong kan bisa selesai berapa cepat ini kita selesaikan karena makin lama kita makin banyak cerita bongkar dan itu gak bagus. Seorang cewek yang tertutup dan muslimah itu gak bagus. Makin lama makin jelek, makin keluarkan cerita yang dia gak mau, dia gak pengen. Pertama abang tahu kan dia gak pengen mau tunjukin chat, kata dia itu privacy banget. Tapi sekarang untuk jaga nama dia akan sedikit-sedikit luruskan. Makin lama ini makin susah. Dan saya gak bisa, kalau ini akan bentar lagi mau masuk ke hukum, saya punya kerja banyak lagi. Semua berhenti, saya punya tanggung jawab sendiri, semua. Dan apalagi makin lama kalau ini makin lanjut orang-orang mikir saya manfaatkan. Dan banyak mulut, banyak beda cerita. Semoga cepat selesai ya, Kas. मैं निशा को एक बात बताना चाहता हूँ, आप बताओ. Dia mau sampaikan katakan Nisa. जो इल्जाम तुमने हम पे लगाया है उसे साबित करो, और अगर नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा. Dia bilang apa kamu katakan di podcast gitu, buktikan. Kalau kamu gak buktikan, saya akan. पुलिस के सामने, कानून के सामने, मीडिया के सामने उसे साबित करो मैं गलत हूँ, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा इंडिया. Kalau kamu bilang, kalau kamu bisa buktikan semua kata-kata itu di polis, di media, dimanapun, mau masuk saya penjara atau mau suruh saya pulang, saya akan lakukan semua itu. Guys, kapanpun Bang Afdal datang bawa pizza, kemarin pun Bang Afdal datang bawa enak sumpah, suka banget kita. ये क्या है? सोसेज है? ये गजब का है.
बोलो जो पॉइंट पॉइंट की चीज़ है उसको अपलोड कर दो। ये हो गया ना, कोई नहीं है रो, आ जाओ। दोबारा सा के कैचअप भी पढ़ लें। अच्छा अली पे क्या बोला उन्होंने? पता नहीं। हमने तो ले ली है। की ले ली है। हाँ enggak udah ini dari abang Afdal pertama pun datang kecap kita habis hari kedua pun kecap kita habis बहुत है रहने दो। हो गई है ओके बस